Allah kasih solusi pekerjaan yang baru. Bisa jadi Allah tenangkan hatimu dengan curhat kepada Allah karena zikirmu. Bisa jadi Allah bolak-balikkan hati atasanmu untuk mengembalikanmu ke pekerjaan yang sebelumnya. Allah maha membolak-balikkan hati. Allah memang tidak bicara, tapi Allah kasih solusi. Tapi kalau manusia bicara, belum tentu solusinya benar. Oke, clear ya teman-teman ya. Boleh curhat dengan manusia, silakan, tapi ada syaratnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita hanya boleh tanya kepada orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Curhat harus dengan ahla dzikri. Ahla dzikri itu apa? Orang lebih pintar, lebih bijaksana, lebih dewasa dibanding kita. Boleh kita curhat, tapi cari orang yang benar, oke? Kalau kita curhat sama Allah, solusinya ada guys. Ada guys ya. Bisa jadi tiba-tiba dapat kerjaan baru, tiba-tiba ada rezeki baru, tiba-tiba ada peluang baru, tiba-tiba kok kawan yang tadinya benci jadi baik ya. Itu semua Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Oke? Siap. Aman ya teman-teman ya. Jadi curhat dengan manusia boleh, tapi cari yang ahla zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Beda guys. Coba kalau teman-teman curhat kepada orang yang nggak ngerti. Ada tetangga nggak nyapa teman-teman semua. Lalu teman-teman curhat, tengok tuh tetanggaku, nggak disapanya aku. Orangnya nggak ngerti, dia jawab apa? Jahat kali dia tuh. Kalau kau ketemu sama dia, kau tak usah sapa lagi dia. Momon yang kau digitukan. Kalau aku jadi kau tuh ku kejar dia ke rumahnya tuh. Dah, jadi adu domba ya. Tapi kalau curhat kepada orang yang ngerti, baik sangka aja bu. Jangan-jangan dia nggak nyapa karena dia nggak lihat ibu, dia rabun jauh. Atau misalnya dia lagi ada masalah, pikirannya nggak ke ibu. Atau ibu ngerasa aja dia ngelihat ibu padahal enggak. Jadi ada solusi kalau kita curhat kepada orang yang ngerti. Oke? Clear ya guys? Sujud terakhir ketika bahasa Indonesia boleh nggak? Sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ucapkan di dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Tapi kalau kita kalau kita pakai bahasa pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Ustazah cantik, apa hukumnya kalau kita ambil wudhu dengan niat agar nampak wajah menawan? Tidak boleh. Niat harus lurus karena Allah. Cantik itu efek samping saja dari wudhu kita. Nanti kalau teman-teman niatnya berwudhu agar tampak cantik, sekali teman-teman wudhu nggak cantik-cantik juga, teman-teman akan berhenti berwudhu. Percuma aku berwudhu nggak cantik juga aku. Oke? Bahaya. Kalau teman-teman puasa niatnya untuk diet, itu berbahaya. Niat puasa untuk Allah, bukan untuk diet. Kalau teman-teman niatnya untuk diet, rupanya ketika teman-teman berpuasa, nggak turun-turun juga berat badanku. Teman-teman akan berhenti berpuasa. Gampang saja kok untuk melihat apakah ibadah kita karena Allah atau karena tujuan tertentu. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau orang datang ke pengajian tujuannya biar dapat ilmu, rupanya ustadz yang datang nggak pandai, nggak ngerti kita, nggak pandai kita memahami apa yang dia bilang, nggak ngerti kita tinggi kali pun ceramah ustadz itu, apa kita bilang? Besok aku tak datang lagi, tak paham pun aku. Karena kita niatnya menuntut ilmu. Makanya niat datang majelis taklim tidak sekedar ingin menuntut ilmu, tapi tahu karena itu ibadah. Maka siapapun ustadznya kita akan datang. Karena paham atau nggak paham kita pengajian itu, pengajian tetap ibadah. Luruskan niat, nggak boleh mencelang-mencelong. Kalau niatnya mencelang-mencelong, maka ibadah itu tidak akan bertahan lama. Oke? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, nah, oke. Ustazah, habis sholat duha bolehkah sholat taubat? Boleh banget ya. Oke, gitu ya guys. Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, jawab. Gitu kali pun si kawan ini, dia cuma ngetik jawab. Pertanyaannya apa? Jawab. Pertanyaannya apa cuy? Ya udah di atas pun pertanyaannya. Malaikat Jibril pun nggak bisa baca itu, susah jauh kali itu ke atas. Apalagi aku. Ya tulis kayak pertanyaannya, baru ujungnya jawab gitu. Ya. Di atas, lihat aja sendiri tulisan mbak yang di atas.
Aku aja nggak bisa baca, apalagi Mbak. Biar naik asam lambungnya. Ya, ngajak berantem. Ya guys, kita lanjut ya guys. Oke, Ustazah, kalau kajian online live seperti sekarang, ibadah nggak ya? Ya ibadah dong, Mbak. Kan menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu Allah. Walaupun walaupun tidak dapat pahala silaturahminya. Oke, nah, Ustazah bercanda, ya aku bercanda ya. Oke ya guys, jadi seperti itu ya guys. Jadi menuntut ilmu itu dapat pahala. Jadi gini, kewajiban kita menuntut ilmu Allah. Oke. Kewajiban kita menuntut ilmu Allah, ya. Tetapi apakah menuntut ilmunya dengan mendengarkan kajian online atau offline, atau membaca buku melalui video-video pendek dapat pahala? Oke guys, ya. Ustazah bercanda, iya, kita kan ngobrol santai, jadi kita bercanda. Oke ya guys, nah aman ya. Kalau laki-laki potong jenggot boleh nggak? Boleh sekarang. Kalau dulu nggak boleh. Kalau dulu laki-laki dianjurkan cukur kumis, rapikan jenggot. Supaya apa? Khaliful Yahud, membedakan diri dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya tahu mana Islam, mana kafir, maka orang Islam dianjurkan oleh baginda Nabi cukur kumis, rapikan jenggot. Ya, oke. Ustazah, Ustazah, apakah gitu ya? Apakah benar tidur habis subuh mendatangkan kemiskinan? Benar. Ya, an-naum ba'da subuh yadhabu barakatul rizq wal umrah. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jadi jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur sebelum isya. Oke. Habis sholat sunat duha, boleh nggak sholat hajat? Boleh saja, tidak ada masalah. Habis duha, lalu teman-teman sholat hajat, ya tidak ada masalah ya. Ustazah, amalan di akhir Muharram nggak ada amalan khusus, ya baca aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim ya. Oke ya guys ya. Oke ya guys. Ustazah, oke aman ya teman-teman semuanya. Kata Ustazah, kencing berdiri kena siksa kubur. Aku kencing berdiri karena kaki sakit. Oh nggak apa-apa. Kalau kaki sakit, nggak bisa duduk di toilet, nggak bisa jongkok, berdiri ya terpaksa lah. Ya karena lagi sakit ya. Nah jadi kayak gitu ya. Ustazah, saya pernah dengar COD itu haram. Bisa jadi haram jika seller tidak mengaktifkan fitur retur. Pembeli tidak boleh dapat barang yang cacat. Makanya kalau mau COD itu menjadi halal, seller harus mengaktifkan fitur retur ya, karena COD itu yang menjadi haramnya adalah barang yang tidak zahir, yang tidak jelas, lain foto, lain yang dikirim. Atau misalnya tidak ada fitur retur. Makanya setiap teman-teman beli di etalase kita, di keranjang kuning kita, di madu kita, itu semuanya udah syar'i. Pertama, sellernya jelas. Kedua, teman-teman yang membeli jelas. Yang ketiga, kita ada fitur returnya. Jadi kalau madunya pecah atau apapun, kami ganti baru tanpa mengembalikan uangnya. Bayangin, hanya untuk mendapatkan kehalalan itu, kami siap ganti baru. Supaya teman-teman sebagai pembeli berkah dan untuk kami juga halal. Sehingga usaha bisa terus mengalir dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, Ustazah, clear ya teman-teman semuanya di sana ya. Habis sholat duha boleh sholat taubat, boleh. Batas isya jam berapa? Azan subuh ya. Ustazah, kalau kajian ma'rifat tak paham nggak usah datang, nggak apa-apa. Kajian habiskan energinya untuk kajian syariat yang Mbak paham ya. Oke ya guys, sama dengan buku, nggak semua buku harus kita pahami, nggak semua buku harus kita baca. Cari buku-buku yang berpengaruh aja untuk kehidupan kita. Aku bukan tim yang baca semua buku kok. Aku hanya baca buku-buku self improvement, buku-buku Islam yang berpengaruh untuk hidupku. Kita tidak harus tahu banyak hal. Kita tidak harus pinter banyak hal. Tapi kita harus berusaha mengamalkan apa yang kita tahu. Itu prinsipnya. Oke, gitu ya. Oke ya guys, Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, aku mau madu untuk lutut. Boleh, yang mau beli madunya nanti teman-teman boleh ke
ke sini pula ya. Nah, teman-teman kalau mau madunya, nanti caranya aku jelaskan dulu madunya. Misalnya nih aku jelaskan madu akasia. Ya, misalnya nih diabetes, hipertensi, kemudian asam urat, kemudian asam lambung gitu ya. Nah, kemudian ya, kolesterol. Nah, nanti setelah itu aku keluarin etalasenya ya. Waktu belanja 3 menit aja. Setelah itu aku keluarkan madu tulangnya. Misalnya nih teman-teman kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi ya, tulang, pengapuran. Nah, aku keluarkan etalasenya. Waktu belanjanya 3 menit saja. Nanti kalau mau beli 2, teman-teman misalnya nih asam urat juga, nyeri sendi juga, beli 2 lebih murah. Nanti jangan keluar live kalau mau beli 2. Karena di etalase kita madu beli 2 harganya ambiar ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, madu jam 7.40 madunya ya. Udah jam 8 ya. Kemalaman lagi kita ini malam ini. Wow. Oke ya guys, sesi keduanya kemalaman. Coba ya nanti aku cek dulu ya. Oke ya guys, aman ya. Oke, Ustazah mau madu. Jadi aku jelasin ya madunya. Aku nggak jawab satu persatu pertanyaan teman-teman tentang keluhan madu. Aku jelaskan satu persatu manfaatnya. Teman-teman coba aja langsung. Kita mulai ya. Bismillah ya. Akasia dulu guys, akasia oke. Akasia itu adalah ya kalau teman-teman misalnya nih ya diabetes oke. Aku ulang ya, diabetes ya oke. Hipertensi oke. Oke, kolesterol ya, asam urat, asam lambung oke. Tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, gak haid, nyeri haid terus, kemudian empedu, liver, hepatitis, itu madunya adalah akasia oke. Siap-siap ya, ini madunya ya guys. Oke, ini madunya ya. Oke, aman ya. Ini 1 kilo ya teman-teman ya. Ini adalah 1 kilo. Dan kalau mau madu lutut ini dia. Madu tulang tumit lutut. Tapi tunggu ya teman-teman, ditunggu ya. Oke. Oke ya, siap ya. Sudah, kita ke madu akasia ya. Fokus ya teman-teman ya. Bismillah. Aku keluarin madunya, nanti aku mau kasih tahu cara minumnya, oke? Ini madu yang sudah aku minum 3 tahunan. Oke, bismillah. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Madu akasia 1 kilo ya. Yang mau madu lutut ditunggu ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Harusnya tidak Mbak Erleni ya. Darah tinggi akan jadi rendah efeknya. Ya itu cara makannya aja. Mbak harus jaga makannya ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung coba ya guys. Oke ya, 3 menit ya teman-teman ya. Madu akasianya udah muncul ya. 3 menit ya guys. Langsung coba ya, 3 menit ya. Nah maduku datang tempatnya bergelembung, gak ada masalah ya. Nah itu memang gas dari enzim diastase dari perut lebahnya ya. Langsung code ya, 3 menit aja ya, langsung code. 99.000 aja guys. Yuk ya, silakan ya teman-teman berproses untuk madunya. Setelah ini kita ke madu osteo ya, ke madu tulang ya guys. Kita ke madu osteo, ke madu tulang ya. Nah nanti kalau teman-teman mau, teman-teman boleh berproses untuk madu akasianya ya. Nah cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Silahkan ya teman-teman berproses yuk. Madu akasia ini dia ya guys, manfaatnya ini dia. Oke. Nah Ustazah tekanan darah rendah saya normal tuh, Masya Allah ya. Ini madu akasia. Tuh GERD saya nggak pernah kambuh lagi tuh ya, Masya Allah ya guys. 1 menit 34 detik lagi. Setelah ini aku akan ke madu tulang.
Ini madu tulang, kebas-kebas kesemutan. Baru deh setelah itu aku akan hambiarin harganya ya. Setelah itu aku akan hambiarin harganya ya guys. Nah silakan ya teman-teman berproses. Ustazah mau madu osteo? Boleh. Aku udah coba. Siap ya. Yuk osteo ya. Ini dia ya. Paru oke siap ya. Nah 1 menit lagi aku akan munculkan madu tulang. Setelah itu baru deh aku ambiarin harganya, beli 2 lebih murah guys. Oke. Alhamdulillah osteo udah sampai. Siap ya. Silahkan ya teman-teman berproses untuk madunya. Oke, madu akasia ya. Akasia ya 94 ya. 39 detik lagi ya guys. 36 detik lagi ya. 37 detik lagi. Setelah ini kita ke madu osteo ya. Oke Mbak Yanu ditunggu ya. Yang mau madu tulang ditunggu ya. Ini 27 detik lagi. Aku ke madu tulang. Baru setelah itu beli 2 lebih murah ya. Oke. Bunda Bubul haid lagi. Masya Allah. Yuk silahkan ya teman-teman berproses. Udah? Oke siap ya Mbak Darni. Udah lama kita pakai tulisan ya. Oke sudah? Yuk waktunya habis guys. Masya Allah. Yuk siap-siap kita ke madu tulang. Fokus ya. Siap-siap kita ke madu tulang. Aku cuma minta teman-teman jawab pertanyaan aku. Oke, ada nggak? Kalau ada tulis ada, kalau ada tulis ada ya. Ada nggak teman-teman itu yang kebas-kebas? Oke, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit ada, ya BAB nggak lancar, kesehatan mata, mau sujud lutut nggak bisa ditekuk, duduk antara 2 sujud jari nggak bisa ditekuk, kram, kebas, kesemutan, nyeri sendi, ambeien, wasir, BAB nggak lancar, saraf kejepit ada. Nah, itu madunya, ini dia. Oke. Itu madunya adalah madu osteo. Oke. Osteo ini madu tulang, bukan madu biasa. Tapi madu ini kami campur dengan royal jelly dan bipolen. Royal jelly itu adalah susunya lebah dan bipolen itu adalah serbuk sarinya lebah. Oke. Aku coba munculkan etalasenya, waktu belanja 3 menit aja. Setelah itu baru deh kita ambiarin, beli 2 lebih murah kalau mau dengan madu akasia. Misalnya asam urat juga, nyeri sendi juga. Nanti beli 2 lebih murah. Oke. Yuk osteo dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim guys. Langsung code guys. Yuk. Ya berapa guys? Berapa? Paru-paru nggak ada. Itu madu randu ya mbak. Oke. Siap. 99.000 aja guys. Yuk langsung code ya. Nah langsung code. Ini adalah madu murni mentah. Mbak Yanu madunya osteo ini Mbak Yanu madunya ya. Yanu nu. Nah ini madunya ya. Oke coba dengerin aku Mbak Yanu. Biar nggak ngetik terus. Ini madunya osteo ya. Oke silahkan teman-teman berproses ya. Oke Mbak Yanu tuh gimana ya guys. Ya silahkan Mbak Yanu. Mak bilang sama Mbak Yanu nih mak madunya osteo mak. Kalau aku nggak didengerin mama aku aja lah yang ngomong guys. Ya Mbak Yanu madunya osteo.